Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube saya Amelie Ovi. Di sini saya akan berbagi informasi sesuai apa yang terjadi pada saya sebelumnya. Sebelum kita lanjut, please subscribe. Terima kasih. Awalnya benjolan isi air di jari itu kecil. Kemudian lama-kelamaan terasa gatal, jadi saya merasa risih dan gak sadar saya menggaruknya terus-menerus. Lalu saya pun memencetnya menggunakan 2 jari jempol saya tanpa menusuk menggunakan jarum. Setelah saya memencet benjolan yang isi air itu, besoknya benjolan itu membengkak. Saya juga takut memecahkannya, takut tambah banyak. Jadi saya biarkan saja waktu itu tanpa rasa cemas. Kurang lebih sekitar seminggu saya biarkan benjolan isi air itu di jari saya. Saya pikir benjolan itu bakalan mengempis dengan sendirinya. Ternyata saya salah besar, yang ada malah makin parah dan makin sakit jika tersenggol benjolan itu. Saya pun berinisiatif untuk mengempiskan benjolan itu tanpa menusuknya dengan jarum. Supaya cepat kempis, kemarin saya coba menggunakan beras sedikit dan 1 buah pala. Cara buatnya gampang kok. Berasnya direndam dulu sama air supaya berasnya lembut ketika digiling. Ketika berasnya sudah terasa lembut, lalu buah pala digiling bersamaan. Jangan lupa kasih air sedikit. Kemudian hasil yang digiling tadi dioleskan ke jari lalu didiamin sampai mengering. Setelah itu diaplikasikan kembali ke jari sampai berulang kali. Setelah saya mengaplikasikan itu, dalam 2 hari, benjolannya yang awalnya bening jadi menghitam. Mungkin karena sudah bengkak dan terlalu lama makanya jadi menghitam. Di situ saya juga merasa takut, kok kempisnya tidak berkurang ya? Jadi saya tusuk saja menggunakan jarum. Ternyata yang awalnya berisi air, kini telah berubah menjadi seperti daging yang menyatu dengan kulit. Benjolan itu terasa keras, sampai saya tusuk berkali-kali dengan jarum, airnya sama sekali tidak keluar. Dari situ saya merasa panik dan takut gak karuan. Saya pun berpikir, awalnya kecil, kok bisa jadi begini ya? Di situ saya menyalahkan diri sendiri karena terlalu sepele dengan benjolan kecil itu. Saya merasa ngeri ngelihatnya, apalagi orang lain yang melihat. Kemudian saya aplikasikan kembali beras dengan buah pala itu. Lama-kelamaan benjolan itu terasa lunak. Ketika benjolan itu kering, saya pun mengupasnya secara perlahan-lahan, dikit demi sedikit walaupun terasa ngilu dan sedikit sakit. Setidaknya benjolan itu bisa hilang. Akhirnya benjolan itu pun hilang dari jari saya. Di situ saya merasa sangat bersyukur dan tidak akan mengulangi hal yang sama lagi. Pelajaran buat saya, dan ini pengalaman pertama saya ketika mengalami benjolan di jari yang kadang terlihat dianggap sepele. Sekian informasi dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih sudah menonton channel saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.